Anies dan AHY bertemu di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Kemesraan koalisi perubahan juga terlihat saat PKS menyambangi kantor Partai Nasdem sehari setelahnya. Sementara itu elektabilitas Partai Perindo terus melesat bahkan melampaui sejumlah parpol parlemen. Saling kunjung di antara tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan kian intensif dilakukan. Jumat siang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta Pusat. PKS, Nasdem, dan Demokrat dikabarkan sudah satu suara mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun ketiganya belum mendeklarasikan koalisi yang disebut-sebut bakal dinamai Koalisi Perubahan. Sehari sebelumnya PKS dan Nasdem turut mendampingi Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut pertemuan itu merupakan rapat tim kecil yang tengah menyusun koalisi perubahan. Tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Jadi sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Sebelumnya isu keretakan koalisi perubahan muncul seiring dengan kehadiran Partai Nasdem di sekretariat bersama koalisi Gerindra PKB di Menteng, Jakarta Pusat 26 Januari lalu. Keseriusan Partai Nasdem berkoalisi bersama PKS dan Demokrat kembali dipertanyakan usai berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar Rabu lalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berdiskusi secara tertutup selama kurang lebih 2 jam. Di tengah berbagai upaya gerilya partai politik menuju pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo kembali menunjukkan peningkatan signifikan. Survei LSI menunjukkan elektabilitas Partai Perindo kini tembus 4,8%. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Victor Sianipar menyatakan angka 4,8% di survei LSI merupakan angka yang fantastis. Angka ini bahkan melampaui parpol parlemen, yaitu PAN, PKB, dan P3. Dan kalau saya lihat memang tren di Perindo ini angka surveinya terus naik dari 2 tahun lalu, setahun lalu, beberapa bulan terakhir, dan 4,8% itu angka yang sangat signifikan. Untuk partai yang relatif baru seperti Perindo, bahkan sudah menyamai bahkan di atas juga dari partai-partai yang ada di parlemen. Kalau dilihat di survei LSI terakhir itu, Perindo sudah di atas partai seperti PKB, P3, dan PAN. Tentu semua masih ada margin of error ya. Tapi kita melihat potensi Perindo untuk berhasil di 2024 ini sangat besar. Menembus 4% dari parliamentary threshold dan bahkan bisa menjadi partai di papan tengah di parlemen nanti. Ya, kalau saya lihat Perindo ini partai yang konsisten. Artinya selama ini saya melihat pergerakan Perindo itu dilakukan di seluruh Indonesia. Tidak hanya fokus di 1-2 daerah saja, tapi di seluruh Indonesia mengangkat isu-isu nasional. Dan keberhasilan Perindo juga yang lain yang sangat signifikan adalah berhasil menarik tokoh-tokoh daerah dan tokoh-tokoh nasional. Keberhasilan Perindo melampaui partai lainnya juga disambut baik oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, yang menyebut bahwa program kerakyatan Partai Perindo semakin direspon masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.